Ada istilah dalam hadis itu dengan sebutan du'atun fi abwabi jahannam. Ada dai-dai yang Allah simpan di muka-muka depan neraka jahanam. Jahanam itu seperti sumur yang mengeliling, seperti mulut sumur, Bapak. Bundar, bulat. Herannya lagi, yang menganehkannya lagi, ini dai-dai ini Allah simpan orang yang paling depan safnya ke jahanam. Manhum, siapakah mereka itu? Adalah orang-orang yang mereka sejatinya adalah dai-dai dari agama engkau, dari kaum engkau, kata Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka hanya pandai berucap, pandai berujar, pandai menyuruh, pandai membaca, tapi tak pandai-pandai memberikan contoh kebaikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatullahi wa salamuhu ala nabiyyil mursalin wa khatamin nabiyyin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallahul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyyil karim al-alimil hadi an-nadhiril bashir alaihi afdhalus salatu wat taslim wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dimuliakan Allah, segala puji milik Allah. Salawat salam kita sanjungkan ke atas Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih melanjutkan salah satu kajian rutin di tempat kita ini, di mana kita masih mengambil dari salah satu karya monumental ulama terbesar dalam Islam kurun abad ke-6 dan ke-7 Hijriah, yaitu kitab Arba'in An-Nawawi yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Salah satu karya besar beliau adalah kitab ini, di antara karya-karya besar lainnya yang kita jadikan sebagai maraji, sebagai referensi dalam pengambilan hujjah dan dasar-dasar hukum lainnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, sekedar mengingatkan kita semuanya untuk supaya kita tidak lupa bahwa kitab ini dikarang oleh seorang ulama yang sangat luar biasa. Beliau kepakarannya terkonsentrasi dalam dua hal, yaitu dalam hadis dan dalam fikih. Menisbatkan namanya sendiri kepada tempat, sebuah tempat yang ada di daerah Nawa. Nawa itu salah satu tempat, kalau sekarang kota bagian tenggara dari kota Dimashq. Orang Indonesia menyebutnya Damaskus. Berarti beliau orang Syam, orang Syria kalau sekarang, kalau dulu namanya Syam. Syam itu meliputi 4 negara besar, yaitu Syria, Lebanon atau Lubnan, kemudian Palestina,
Kemudian yang terakhir adalah Urdun atau kita menyebutnya Jordan. Beliau lahir di sana kisaran tahun 630 Hijriah. Lebih tepatnya mungkin 631 Hijriah. Dan beliau meninggal pada tahun 675 Hijriah. Umurnya terhitung pendek. Mungkin masih lebih dapat jatah saya sekarang, usia 40 tahunan. Beliau kisaran umur 34-35 tahun. Yang membedakan adalah karya beliau. Karyanya beliau sangat luar biasa. Yang dikenal di Indonesia saja kitabnya sangat masyhur. Ada Arba'in An-Nawawi, ada Riyadhus Shalihin, ada Al-Minhaj, Syarah Muslim. Kemudian ada lagi Al-Majmu' fi Syarhil Muhadzab. Ini karya fikih dalam madhab Syafi'i. Jamaah yang dimuliakan Allah, sekedar mengingatkan sebagai muallif, penulis kitab ini, untuk supaya kita tidak lupakan jasa besar beliau sebagai orang yang telah bersusah payah, berijtihad dan bersungguh-sungguh untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hari ini kita tinggal menikmatinya saja karya tersebut. Para alim, para ulama, asatiz yang dirahmati Allah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita lanjutkan untuk tema bahasan kita, urutan hadis yang ke-9. Ibu bapak mohon koreksi kalau saya salah ya. Urutan hadisnya saya tidak begitu ingat. Hadis ini secara umum berbicara tentang kewajiban kita untuk melaksanakan perintah dan menjauhi semua larangan. Dalam kaidah usul, ibadah itu pada dasarnya dilarang kecuali yang jelas-jelas ada nas untuk memerintahkannya. Hal ini berkebalikan dengan muamalah. Kalau dalam muamalah, setiap perkara pada dasarnya boleh kecuali ada datang dalil atau hujjah atau illat yang melarangnya. Itulah sebabnya ibadah tidak boleh didasarkan kepada prasangka, zan. Ibadah tidak boleh didasarkan kepada sesuatu yang sifatnya praduga. Sebab dasar dari semua dasar ibadah adalah terlarang kecuali sudah tertunjukkan dengan nas yang jelas, hujjah yang jelas, maka baru kita boleh untuk mengamalkannya. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam syariat agama sudah kita mafhum ketaatan seorang hamba, seorang abdun itu di dalam dua hal. Satu, melaksanakan perintah, yang kedua adalah menjauhi larangan. Imtithalu awamirillah, yang kedua wajtinabun nawahi. Laksanakan perintah, yang kedua jauhi larangan. Berdasarkan kewajiban tersebut, maka bolehlah kita untuk mengambil salah satu daripada dasar hadis ini. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan urutan hadis 7288, dan hadis juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan urutan 1337, kedua-duanya dalam sahihnya. Adalah an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis diterima dari Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr. Ini nama asli beliau. Abi Hurairah itu nama terkenalnya. Kata beliau, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu."
wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Jamaah, ada satu kebiasaan yang biasa kita ucapkan berkait dengan dua hal tadi. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Selalu kita ulang redaksinya begitu. Laksanakan perintah, jauhi larangan. Uniknya ini hadis mengedepankan jauhi larangan dulu daripada melaksanakan perintah. Saya ulangi redaksi hadisnya. Ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Sesuatu yang aku larang atas kalian, jauhilah oleh kalian. Ini mengedepankan apa dulu? Menjauhi larangan. Sementara melaksanakan perintah adalah urutan kedua. Wa ma amartukum bihi fa'tu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, laksanakanlah sekemampuan kalian. Tak mungkin ada faidah, tak mungkin ada hikmah, tak mungkin ada pelajaran dalam diksi dan kalimat yang disusun rapih seperti ini oleh beliau. Salah satu faidah di antara semua faidah, kata Syekh Ali As-Sabuni yang beberapa waktu lalu beliau baru meninggal, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu akrim nuluzalahu. Salah seorang ulama besar pula dari Syria. Beliau salah satu ulama terbesar pada abad ini. Kata beliau, memang pada faktanya menjauhi larangan itu jauh lebih susah daripada mendatangkan kemanfaatan. Memang pada dasarnya meninggalkan sesuatu yang dilarang itu jauh lebih rumit daripada melaksanakan perintah. Apalagi di sini ada bahasa dengan perintah yang sama tetapi kadar yang berbeda. Bapak Ibu, mari kita perhatikan bersama-sama. Kalimat menjauhi larangan, di situ tidak ada penyertaan seperti penyertaannya kalimat menyuruh melakukan kebaikan. Untuk menyuruh kebaikan, Rasulullah memakai kalimat penambah, yaitu mastata'tum, sekemampuan kalian. Tetapi dalam meninggalkan larangan, Rasulullah tidak menambahkan kalimat ini, karena pada dasarnya setiap orang mampu meninggalkan larangan. Tak setiap orang mampu melaksanakan perintah. Inji, laras Bapak. Setiap orang pada dasarnya mampu meninggalkan larangan. Tapi tak setiap orang mampu melaksanakan perintah. Adakah di antara perintah yang sebagian orang tak mampu melaksanakannya? Mungkin satu di antara sekian banyaknya adalah ibadah-ibadah yang berujung qaid, pengecualian. Contoh, zakat bagi yang mampu. Berarti yang belum mampu zakat tidak wajib zakat. Haji bagi yang mampu, yang belum haji maka tak wajib untuk berangkat haji, sebab ada qaid dalam istilah fikih itu, in istata'a ilaihi sabila, andailah mampu untuk biaya perjalanannya. Bahkan dalam perintah-perintah pokok yang merupakan usuliyatuddin, pokok agama seperti sholat sekalipun, ada hal-hal yang pada kondisi normal Bapak wajib untuk melaksanakannya dengan sempurna, tetapi ketika kondisi tertentu memaksa kita untuk tidak bisa melaksanakannya sempurna, di situ selalu ada pengurangan, di situ ada keringanan, dispensasi, rukhsah. Bapak sholat berdiri bagi orang sehat wajib, sholat fardu bagi orang sehat berdiri hukumnya wajib. Tapi bagi orang yang ada keterbatasan kesehatan atau kondisi, maka berdiri tidak lagi menjadi wajib. Bolehlah duduk, bolehlah berbaring.
Salah satu penunjang pokok sebelum adanya wajibnya sholat adalah wajibnya taharah. Taharah ketika ada air hukumnya wajib pakai air ketika memang dia berkemampuan untuk itu, tidak ada alasan kemadaratan. Tapi ketika tidak ada air maka ada alternatif lain. Apa itu? Tayamum. Nggih. Saya sebenarnya bisa bertayamum, bisa pakai air bisa, tetapi ada hal lain yang harus saya perhatikan. Kondisinya darurat. Contohnya orang sakit. Kedaruratan itulah yang membolehkan dia untuk melaksanakan alternatif ibadah lainnya. Bahwa ingin kita katakan dalam melaksanakan perintah itu ada sebahagian di antara hamba-hamba Allah yang tak punya kemampuan untuk itu. Maka dalam melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai penambah kata. Apa itu? Mastata'tum, sekemampuan kalian. Jimbah, orang kalau datang ke saya, Ustaz, katanya kalau baca Quran tak pakai tajwid hukumnya haram. Jangankan dapat pahala, yang dapat malah dosa. Saya gimana ini? Berarti saya nggak baca Quran dong. Mbah. Saya jawab apa? Ibu boleh baca Quran. Silakan, bahkan berpahala baca Quranmu. Dengan segala keterbatasan saya, Ustaz, saya belum bisa makharijul hurufnya dengan benar, tak ngerti sifatul huruf, tak ngerti ahkamul huruf, tak begitu faham tajwid. Kata saya, bacalah Quran dengan sekemampuan ibu. Catatan, sertailah dengan belajar. Sertailah dengan belajar. Fikih selalu membolehkan kita untuk longgar. Ustadz, saya belajar sholat saja baru sebulan. Saya tak begitu faham tentang gerakan-gerakan sholat. Apalagi macam sarentri, tahu arkan sholat, tahu syarat sholat, rukun-rukun sholat hafal, syarat-syarat sholat hafal. Saya boro-boro ngerti. Bacaan sholat saja saya tidak begitu hafal. Saya tanya, Bapak hafalnya apa? Mbah, kalau di atas kan bapung, bapung apalah naon, ya. Bapung hafalnya apa? Kata beliau, ya hafal paling Fatihah nggak semuanya. Fatihah nggak semuanya. Sehafalnya bapung sampai mana? Gitu, sampai begitu, Mbak. Dia bacakan dengan sekemampuan dia. Bahkan sampai hanya 3 ayat saja yang beliau hafal. Bismillah, Alhamdulillah, kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Sudah sampai selesai itu. Yang lainnya Mbah faham, ngerti, hafal? Enggak. Doa ruku sujud hafal? Enggak. Doa yang lain enggak hafal? Enggak. Kalau begitu, Mbah datang ke masjid. Ikutlah sholat bersama imam. Sholat saya sah, Ustaz. Sholat Mbah sah. Sholat Mbah sah. Sholat Mbah pun sah. Datang ke masjid, bermakmumlah kepada imam. Kata Nabi SAW, ju'ilatul imamu lil matbu'. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Sah salatnya, dalam kajian fikih sah salat yang demikian. Selalu fleksibel, selalu longgar. Tadi catatannya, ikutilah sertailah dengan belajar. Maka keterbatasan kita Allah tampung dengan ampunannya. Ringkas kata bahwa setiap perintah dalam agama itu Allah akan kuasakan kepada kita, Allah perintahkan kepada kita dengan batas maksimal kemampuan kita. Di luar kemampuan itu, maka Allah tak menuntut kita lebih daripada apa yang kita mampu. Umumnya orang akan berdalil dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Walaupun demikian, ini ayat tak boleh menjadi pembenaran. Saya ulangi, walaupun demikian ayat ini tak boleh menjadi pembenaran, justifikasi atas kemalasan kita dalam mencari ilmu untuk menyempurnakan kekurangan ibadah kita.
banyak seumur-umur baca Quran gitu baik. Ditanya sama orang ning baca Quran teh enggak ningkat-ningkat dari dulu teh sakitu wae segitu baik gitu. Dia jawab la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini yang tak boleh ya. Dari dulu baca Quran enggak hafal, dari dulu baca Quran baca apa? Quran tak hafal makharijul huruf, tak faham tajwid dan seterusnya. Kemudian kita berdalil dengan ayat ini, tentu tak adil. Salat tiba heula gitu dari dulu gitu aja. Dia enggak belajar bagaimana memahami tentang gerakan-gerakan salat yang baik sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mau belajar ini belajar itu, tetapi selalu beralasan bahwa inilah batas maksimal kemampuan saya. Yang demikian ini tentu saja tak boleh. Jamaah yang dimuliakan Allah, ringan agama ini kalau dilaksanakan, mudah agama ini kalau ada keinginan, bersungguh-sungguh di atas kemampuan kita, maka Allah akan tadah, Allah akan tampung segala kekurangan kita dengan ampunannya, asal bersungguh-sungguh untuk mempelajari apa yang kita mampu. Tetapi berkaitan dengan meninggalkan larangan, Allah tak punya pilihan dan tak memberikan pilihan kepada kita. Sebab tadi saya katakan, sejatinya setiap kita mampu meninggalkan larangan itu. Kenapa? Sebab di balik larangan Allah Ta'ala selalu ada manfaat, faidah dan pelajaran yang berharga. Kenapa dalam Islam ada qisas? Kenapa dalam Islam ada rajam? Kenapa dalam Islam ada diat? Kenapa dalam Islam ada ini dan itu? Ya, ada hukuman ini, hukuman itu. Ketika melanggar A maka hukumannya A, ketika melanggar B maka hukumannya B. Kenapa ada semua larangan-larangan itu? Kenapa semua ada hukuman-hukuman itu? Kenapa ada denda? Kenapa ada ini? Kenapa ada itu? Itu semuanya di balik semua aturan Allah Ta'ala tentang larangan itu, Allah simpan manfaat, faidah, ada kehidupan yang lebih baik dan lebih berkah. Jamaah yang dimuliakan Allah, bukankah kita faham dalam sejarah, larangan pun Allah buat, Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pun tidak langsung menukik menjadi sebuah larangan total. Khamr, arak, pelarangannya itu minimal terbagi menjadi 3 fase. Allah sebut awal-awalnya khamr itu apa? Sesuatu yang ada manfaatnya tetapi madaratnya lebih besar. Yang kedua, alangkah baiknya untuk ditinggalkan. Yang ketiga, baru Allah katakan secara permanen bahwa innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Khamr, judi, mengundi nasib dan lain-lain yang bisa merusak kehidupan manusia, itu semuanya adalah rijsun, sesuatu yang menjijikkan, dan itu adalah min amali syaitan, bagian dari kerja dan perilaku syaitan. Itu pun tahap ketiga. Kenapa? Karena tradisi orang-orang Makkah waktu itu yang namanya minum khamr adalah tradisi yang sudah lumrah. Perintah hijab tidak langsung sekaligus. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, perlu untuk kita fahami, sejatinya kita bisa meninggalkan larangan selama kita berupaya keras untuk itu. Dan lebih mengerikannya, meninggalkan larangan tak ada rukhsah, tak ada dispensasi, tak ada kemurahan. Tinggalkan saat ini juga tak ada pilihan untuk lainnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam berbagai bahasan fikih, bahasan hukum, maka meninggalkan larangan haruslah menjadi utama daripada melaksanakan perintah. Dalam kaidah usul juga diajarkan demikian, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan, menolak keburukan harus lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Menolak kerusakan, menolak
keburukan harus lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan. Andai memang perkara itu ada manfaatnya, tetapi juga di balik itu banyak sekali mudaratnya, maka kita harus mendahulukan mudarat daripada berfikir mendatangkan manfaat. Begitu. Banyak hal-hal yang real di lapangan, di masyarakat, yang kemudian menjadi kaprah, menjadi salah kaprah. Kita seringkali melihat manfaat dari satu sudut, tetapi ternyata ada keburukan, ada kerusakan dari tiga sudut lainnya. Ini tak dibolehkan oleh syariat. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian setelah kalimat demikian, Rasulullah melanjutkan kepada kalimat berikutnya, fa innama ahlakal ladzina min qablikum, fa innama, maka sesungguhnya, ahlaka, telah rusak, telah hancur, siapa alladzina, orang-orang, min qablikum, dari sebelum kalian, kathratu masailihim, disebabkan banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka, akan tetapi wakhtilafuhum ala anbiyaihim, amal mereka, perilaku mereka menyalahi perilaku dan perintah para nabinya. Surat Al-Baqarah, surat Ali Imran itu banyak bercerita tentang kebiasaan Bani Israel. Bapak masih ingat kelompok yang satu ini? Ibu masih ingat kelompok yang satu ini? Bani Israel. Bani Israel adalah satu kelompok entitas golongan manusia yang paling sering disebut oleh Al-Quran. Bani Israel secara umum adalah anak-anak dari keturunan Yakub alaihissalam, yang otomatis itu juga menjadi keturunan dari Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya anak dua dari dua istri yang berbeda. Mula-mula Ibrahim menikahi Sarah, kemudian selang beberapa waktu berikutnya beliau menikahi Hajar. Tetapi Ibrahim Allah karuniakan yang pertama dari Hajar dulu, maka lahirlah siapa? Ismail, yang kemudian pada hari ini Allah takdirkan, Allah buatkan dari keturunan yang satu ini ciptaannya sekarang menjadi bangsa Arab. Kemudian Ibrahim Allah karuniakan anak yang kedua dari istri yang pertama, Sarah. Itulah yang bernama Ishak, yang hari ini kemudian menjelma menjadi Bani Israel. Allah takdirkan dari anak turunan Ishak inilah yang kemudian Allah banyak di antara mereka dijadikan sebagai utusan. Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. 16 nabi keturunan Bani Israel. Sementara dari keturunan siapa? Ismail, Allah menakdirkan satu saja keturunannya. Dan disinilah letak kemudian kenapa Bani Israel tidak pernah mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ada rasa cemburu yang begitu tinggi. Kenapa Allah mengutus Nabi selama ini dari keturunan Bani Israel, dari keturunan Ismail, dari keturunan Ishak, dari keturunan Yakub, turun-temurun terus ke bawah. Beberapa periode, beberapa zaman, ratusan tahun berikutnya, kok tiba-tiba yang menjadi penghujung semua nabi adalah keturunan Ismail? Kenapa bukan Bani Israel? Kenapa harus Arab? Kenapa harus keturunan Ismail? Maka dalam sejarah, orang-orang yang paling kuat penentangannya terhadap risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan-keturunan dari Bani Israel. Bapak baca di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, banyak sekali ayat-ayat yang ditujukan untuk mereka, dan banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan tentang kebiasaan dan perilaku buruknya Bani Israel. Bani itu turunan, Israel itu Israel. Ya. Ini keturunannya siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Jamaah yang dimuliakan Allah,
salah satu kebiasaan, karakter, sifat yang paling terlihat jelas dari kalangan Bani Israel adalah mereka selalu banyak bertanya, banyak menanyakan sesuatu tentang ajaran agama kepada para nabinya, tetapi kemudian mereka mengingkari apa yang dititahkan, apa yang diperintahkan oleh nabinya. Lihat saja betapa banyaknya para nabi yang terbunuh, yang mati di tangan merekanya sendiri. Oh, luar biasa Bapak. Yahya terbunuh oleh kaumnya sendiri. Zakaria terbunuh oleh kaumnya sendiri. Kenapa? Sebab kebiasaan orang Bani Israel itu, dia banyak bertanya tentang hukum, tetapi ketika sudah ditunjukkan oleh para nabinya, mereka tak sepakat dengan apa yang ditunjukkan itu, mereka kemudian berbalik arah. Bukan sekedar tidak mengikutinya, tapi mereka bahkan sangat memusuhinya. Puncak dari permusuhan mereka adalah mereka bunuh para nabinya sendiri. Itulah yang kemudian bangsa ini menjadi bangsa terkutuk di hadapan Allah Ta'ala. Kita kalau ada sedikit kemiripan dengan perilaku seperti itu, rasa-rasanya agak mirip-mirip kita dengan siapa? Bani Israel. Kalau ngomong agama tanahnya merudul, tapi kalau ditanya sudah dilaksanakan belum, nanya ini itu banyak, tapi kalau ditanya sudah melaksanakan belum. Ini watak Bani Israel. Ini kalau di sini dikatakan fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya kerusakan atau kehancuran orang-orang sebelum kalian, maka yang ditunjuk min qablikum di sini, orang sebelum kalian ini adalah kalangan dari Bani Israil. Ngeyel. Nabiullah Musa alaihissalam dalam surat Al-Baqarah ditanyakan oleh mereka, bangsa Yahudi, bangsa Israel, tentang bagaimana teknis pelaksanaan kurban, kan gitu. Bertanyanya macam-macam. Satu, jenis manakah yang harus dipilih? Ya, jantankah atau betinakkah? Umur berapa tahunkah? Sudah patahkah giginya atau belum? Sampai malaunuha, warna kulitnya, warna bulunya saja ditanya. Bapak, warna bulunya saja ditanya. Luar biasa. Ujung-ujungnya apakah mereka berkurban? Jadi kalau ada yang begitu di antara kita nih, rupa-rupanya dia masih ada nasab ke Bani Israel itu. Nonyonya banyak-banyak. Setelah itu kemudian memberikan sesuatu, nah. Dalam redaksi hadis yang lain, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bukan kathratu masailihim, tapi kathura masailihim, banyaknya pertanyaan mereka, banyak sesuatu yang dibicarakan oleh mereka. Sebab pada umumnya orang Bani Israel itu kalau berbicara agama fasih Bapak, tapi nihil pengamalan. Ini juga harus kita khawatirkan. Saya apalagi Bapak, hampir tiap hari ngomongin agama, 24 jam hampir ngomongin agama. Malu saya Bapak. Adakah yang saya omongkan itu sudah semoga saya laksanakan? Kan belum tentu juga. Padahal Al-Quran yang nyindir-nyindir kita seperti itu tuh. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Betapa besar kemurkaan Allah terhadap orang yang mengatakan sesuatu padahal dianya sendiri tidak melaksanakannya. Kalau boleh saya milih, apakah pengen seperti Bapak di rumah dengan tugas kewajiban seperti umumnya orang-orang, dengan orang seperti saya? Sejujurnya saya pengen seperti Bapak semuanya. Apalagi kalau sudah ingat dibacakan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Dawud. Ada istilah dalam hadis itu dengan sebutan du'atun fi abwabi jahannam. Ada dai-dai yang Allah simpan di muka-muka depan neraka jahanam. Jahanam itu seperti sumur yang mengeliling, seperti mulut sumur Bapak, bundar, bulat,
herannya lagi, yang menganehkannya lagi, ini dai-dai ini Allah simpan orang yang paling depan safnya ke jahanam. Manhum, siapakah mereka itu? Adalah orang-orang yang mereka sejatinya adalah dai-dai dari agama engkau, dari kaum engkau, kata Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka hanya pandai berucap, pandai berujar, pandai menyuruh, pandai membaca, tapi tak pandai-pandai memberikan contoh kebaikan. Dalam konteks ini, sepertinya saya yang paling malang di antara bapak-bapak semuanya. Sepertinya saya yang paling risih dengan bapak-bapak semuanya. Tiap hari bapak ngomong agama, yang kita buka tiap hari buku kitab, tak ada jemberannya. Kalau sedang merenung tengah malam, berpikir, jangan-jangan saya ini seperti lilin bapak, sedikit banyak bisa menerangi orang, tapi diri sendiri pun malah terbakar meleleh. Khawatir kita dengan itu, takut kita dengan itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, sedikit apa yang Allah berikan kepada kita ilmu, itu sudah menjadi bekal bagi kita untuk banyak-banyak melakukan kebaikan, untuk bisa memecut diri melaksanakan kebaikan. Jangan pernah bosan mencari ilmu, sebab dengan ilmulah Allah Ta'ala akan tunjukkan jalan kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ilmu huwan nur, ilmu itu cahaya. Orang yang tak punya ilmu tak punya cahaya. Bagaimana mungkin seseorang akan berjalan dengan jalan baik, dengan lurus, dengan jelas, dengan tegap, dengan yakin, kalau di dalam ilmunya, kalau di dalam kepalanya tak ada ilmu? Seperti bagaimana mungkin orang akan berjalan dengan tegap, dengan yakin, dengan sungguh-sungguh, bila di tangannya tidak ada lentera yang meneranginya. Disinilah makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa mencari ilmu adalah kewajiban pokok dalam agama, bahkan dari semenjak kita lahir sampai pun nanti kita menjelang kematian. Karena betapa ruginya orang yang hidup tanpa dengan ilmu. Amal saja kalau tidak didasari dengan ilmu, tak akan Allah terima. Maka majlis seperti ini sejatinya adalah cara kita untuk menerangi kehidupan kita. Tak ada kata terlambat. Saya tapi kan sudah tua Ustaz. Tak ada terlambat. Allah berikan jalan kebaikan kepada bapak di sisa umur, itu lebih baik daripada orang yang sedianya sejak awal dia menjadi orang yang faham agama, tahu agama, dia pegang lentera, dia pegang cahaya, tapi penghujung hidupnya dia tersesat jalan. Ada yang seperti itu bapak? Ada yang seperti itu. Mantan orang bodoh menjadi tahu mah baik bapak, tapi mantan santri, mantan kiai, mantan ustaz itu lebih buruk. Dulu mah itu orang rajin ke masjid, dulu mah orang itu rajin ngaji, sekarang ya itu jauh lebih buruk daripada masya Allah. Dulu itu orang waktu mudanya masya Allah, gak ada yang gak dilibas, gak ada yang gak dilakukan, semuanya dilakukan sama dia. Tapi masya Allah, Allah tunjukkan di sisa akhir usianya, dia sekarang menjadi manusia yang baik, banyak amal ibadahnya, rajin ke masjid, ahli ibadah, masya Allah. Itu jauh lebih baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka sejatinya kita tidak boleh terlena dengan apapun yang kita lakukan hari ini. Dan ini pula mengajarkan kepada kita bahwa kita tak boleh sombong dengan kebaikan yang kita lakukan sekarang. Bisa jadi ada orang yang tadi Allah titipkan pengetahuan, ilmu, cahaya, kebaikan,
di awal-awal usia, tetapi Allah tutup dengan keburukan. Atau sekarang kita lihat fenomena di sekitar kita, ada orang yang masih terjebak dengan kesalahan, saudara kita masih belum mampu meninggalkan keburukan, tetapi siapa jamin esok lusa, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun yang akan datang, dia justru lebih baik daripada kita. Itu pun tak mustahil. Maka berbaik sangka kepada Allah Ta'ala, terus berupaya keras untuk senantiasa mengoreksi diri sendiri, dan sedikit mengurangi mata kita, pikiran kita, lisan kita mengoreksi kesalahan orang lain. Itu menjadi kewajiban bersama-sama kita semuanya. Terlalu sederhana bagi sebagian orang materi ini barangkali. Terlalu biasa-biasa saja bagi sebagian orang dalam mendengarkan materi ini. Tetapi sungguh saya meyakini bahwa ini adalah nasihat yang berharga bagi Allah, dari Allah untuk kita semuanya. Semoga Allah Ta'ala tunjukkan jalan kebaikan untuk kita semua. Mintakan kepada Allah Ta'ala untuk diberikan kesempatan meraup banyak kebaikan. Sebentar lagi Ramadan Bapak ya, sebentar lagi Ramadan. Mintakan terus kepada Allah Ta'ala, Allah berikan kepada kita kesempatan untuk bisa menikmati jamuan istimewa yang Allah siapkan dalam paket Ramadan itu. Dosa terlalu banyak, kesalahan terlalu menumpuk, Allah siapkan dalam paket 1 tahun sekali, 1 waktu yang tidak sebentar, 1 bulan Allah berikan tempat-tempat istimewa, waktu-waktu istimewa bagi sesiapa saja yang ingin memperbaiki amalan dirinya selama 1 tahun yang telah berlalu. 1 tahun hanya 1 bulan, maka manfaatkan dengan baik. Moga-moga saja Allah berikan kesempatan kita bisa menikmati Ramadan yang akan datang. Oke Bapak, pengen kan sampai ke Ramadan besok? Ya, kencangin doanya, ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami kepada Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan usia kami kepada Ramadan. Insyaallah. Moga-moga saja kita bisa membasuh semua kesalahan-kesalahan kita, maksiat kita kepada Allah Ta'ala, kita ganti dengan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi. Itu saja barangkali, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Mohon maaf sekali lagi bila apa yang saya sampaikan ini terlalu biasa bagi sebagian Bapak Ibu sekalian, para hadirin. Semoga saja Allah Ta'ala menolong kita semuanya untuk senantiasa istiqamah dalam melaksanakan amal salih madal hayat, sepanjang hidup, dan Allah hadiahkan kepada kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.